Biarlah pagi hari ini hati kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Sebab betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau memilikiku, Kau mengasihiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidup. Hanya ini, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidup. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidup. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Haleluya. Ini yang bisa kami berikan pagi hari ini Tuhan. Pujian ucapan syukur di hadapan. Ini yang bisa kami persembahkan Tuhan, segenap tubuh, jiwa dan rohku. Raya sikana, haleluya.
yang terbaik. Ya rala ya sikanalu, ya rala ya sikanalu, sing haleluya, haleluya. Biarlah pagi hari ini Kau menjamah kami Tuhan. Pujian syukur di hadapan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sekali lagi pagi ini kami boleh datang menghampiri Engkau. Kami menikmati hadirat-Mu, mengalami kasih-Mu. Kami tahu Engkau baik, Engkau sangat baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kesetiaan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Kami bersyukur untuk semua ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Ketika saya mendapatkan tugas ini, anak saya request. Dia bilang, "Pa, sampaikan tema tentang
the unchanging faithfulness of God. Kesetiaan Allah yang tidak berubah. Saya nurut. Kenapa? Karena saya pikir ini memang perlu untuk setiap kita ketahui. Kita perlu mengerti bahwa kesetiaan Tuhan itu tidak pernah berubah. Segala sesuatu di dalam hidup ini akan berubah. Minggu kemarin Pastor Daniel menyampaikan firman di khotbah minggu tentang musim kehidupan, tentang ada musim di mana orang bisa mengalami kesulitan. Yes. Kita ini seperti hidup di dalam sebuah musim. So jangan takut, karena musim akan berubah. Satu yang tidak pernah berubah, Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani bahwa Yesus Kristus itu tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa seperti itu. Bisa konsisten. Tetapi Tuhan, Dia konsisten. Ayo kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur 100 ayat yang ke-5. Mazmur 100 ayat yang ke-5 bunyinya begini. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-menurun. Kasih setia Tuhan, kesetiaan Tuhan. Kalau kita membaca ayat ini, Mazmur 100 ayat 5 ini, dasarnya apa? Apa dasarnya Tuhan itu kasih setianya, kesetiaannya itu turun-temurun selama-lamanya. Di awal kita sudah diberitahu bahwa sebab Tuhan itu baik. Itu yang menjadi dasar di mana kita bisa mempercayai kesetiaan Tuhan. Hari-hari ini banyak orang mulai meragukan kesetiaan Tuhan. Mempertanyakan. Saya bukan hanya bicara asal, tetapi ada orang yang sebelum pandemi ini terjadi, kelihatannya oke imannya, tetapi ketika dia mulai berbicara tentang kesulitan yang dia mulai alami, pertolongan yang belum datang, dia bilang, Tuhan itu gimana ya kok? Lihat. Saya mengajak kita pagi ini untuk kembali merenungkan. Bapak Ibu, kita ini bersyukur ada di sebuah gereja yang setiap kali kita diingatkan bahwa Tuhan itu baik. Ya, gereja Allah baik. Setiap hari, setiap kali kita diingatkan Tuhan itu baik. Dan kita harus menanamkan itu di dalam hidup kita. Kondisi ini bisa berubah. Tapi satu yang tidak pernah berubah, Tuhan itu baik. Life is hard, but God is good. Amin. Ada seorang hamba Tuhan, namanya Don Gossett.
Don Gossett ini adalah seorang penginjil. Dia selalu menginjil ke tempat-tempat yang dimana tempat sulit. Satu kali dia datang ke sebuah tempat di Amerika Latin. Selesai berkhotbah, Pak Don Gossett ini mendatangi seorang misionaris. Misionaris ini waktu didatangi di rumahnya, dibawain bekal, senang sekali. Waktu masuk ke rumah itu, Pak Don Gossett ini, hamba Tuhan ini melihat misionaris ini setiap kali, ya dia lihat gerak-geriknya, setiap kali misionaris ini menghadap ke kulkasnya, wajahnya langsung berubah sedih. Karena itu berulang-ulang terjadi, akhirnya Pak Don Gossett ini tanya kepada misionaris ini, sebenarnya ada suatu apa? Waktu kamu menghadap ke kulkas, saya lihat wajahmu langsung menunjukkan raut sedih. Akhirnya misionaris ini mulai cerita bahwa hari-hari di mana dia lalui sebagai seorang misionaris tanpa dibayar, tanpa mendapatkan dukungan dana, dia mengalami kesulitan. Berbulan-bulan kulkas yang ada di rumahnya itu selalu kosong. Itu sebabnya setiap kali dia memandang, melihat, mendekati kulkas, hatinya selalu sedih. Dan itu karena berulang-ulang, itu di alam bawah sadar terjadi seperti itu. Oleh hikmat Tuhan, akhirnya Pak Don Gossett ini berkata, oke, mulai sekarang paradigmamu harus dirubah. Setiap kali kamu melihat kulkas, kamu langsung berseru haleluya. Ya. Jadi di titik pesan sebelum Pak Don Gossett ini meninggalkan misionaris ini dan pulang ke negaranya, dia pesan bahwa setiap kali ketika kamu mendekati kulkas atau memandang kulkas yang sebelumnya kamu kelihatan raut wajah sedih, sekarang kamu ubah. Kamu berseru, kamu teriak haleluya. Dan itu dilakukan. Singkat cerita, seminggu, 2 minggu, itu belum terjadi sesuatu yang luar biasa. Tetapi setelah berbulan-bulan dia lakukan itu, dia sampai lupa bahwa dia mengalami kekurangan. Karena apa? Mujizat mulai terjadi. Persediaan dari Tuhan mulai terjadi ketika dia mengubah paradigmanya. Yang sebelumnya ketika dia melihat kulkasnya, dia pikir kosong, kurang, tidak ada berkat. Tapi ketika dia mulai bertindak dengan iman, sesuatu terjadi. Mujizat terjadi ketika orang beriman. Bahwa Tuhan itu baik. Bahwa Tuhan itu menyediakan apa yang dia butuhkan. Akhirnya, singkat cerita, orang ini bisa bersaksi, misionaris ini bisa bersaksi bagaimana Tuhan itu luar biasa menyediakan segala keperluan yang dia butuhkan. Meskipun dia seorang misionaris yang tidak diberi dana,
tidak mendapatkan dukungan dana, tapi Tuhan itu sumber ketika dia mau mengubah paradigmanya. Dia mulai berpikir bahwa Tuhan itu baik. Dia mulai bertindak, dia mulai memperkatakan, dan imannya timbul. Saya punya kesaksian Bapak Ibu. Peristiwa ini mungkin terjadi hampir 2 tahun yang lalu. Ketika kami juga melayani di forum restoran, GAB Forum. Waktu itu Pak Pendeta Samuel khotbah di hari Minggu. Selesai khotbah, turun dari mimbar, anak saya yang perempuan, dan kami menyalami Pak Samuel. Tiba-tiba keluar dari mulut Pak Samuel bahwa ketika salaman dengan anak saya, dia katakan ini, selalu ada kabar gembira. Hanya kata-kata itu saja, selalu ada kabar gembira. Padahal waktu itu Pak Samuel belum tahu, anak saya sedang mengalami pergumulan untuk sekolahnya. Kami juga bergumul. Terus terang, anak saya ini bukan anak yang bodoh. Dia sekolah di SMA 1 Sinlui. Dia termasuk anak yang cerdas. Tapi hari-hari itu kami bergumul karena dia memiliki keinginan yang kuat untuk kuliah di perguruan tinggi negeri dengan jurusan yang ditakuti orang, kedokteran. Hari-hari itu kami mengalami pergumulan karena ada beberapa penolakan, tidak diterima. Sampai anak saya itu, namanya orang sekali, 2 kali, 3 kali gagal. Kalau berturut-turut ditolak, ya hatinya mulai bertanya-tanya, kok begini ya Pak, Tuhan itu maunya apa gitu loh. Itu wajar. Kata-kata yang Pak Samuel ucapkan ini, waktu itu kami tidak mengerti. Tetapi sekarang kami baru mengerti. Sekarang anak saya sudah mau masuk semester 5. Dia mendapatkan beasiswa full. Sebagai orang tua kami belum pernah membayar uang sekolahnya. Karena dia mendapatkan beasiswa full dari tempat kuliahnya. Bahkan beberapa hari yang lalu, karena masih kuliah online, dia mendapat kabar yang menggembirakan. Dan saya amini, selalu ada kabar gembira. Anak saya diberitahu bahwa semester 4 nilainya 4.0 IP-nya. 4,0. Itu perfecto, sempurna. Sejak hari itu, anak saya ketika dia berjalan menurut kehendak Tuhan, dia mengalami hari lepas hari, ya, menikmati selalu kebaikan Tuhan. Selalu ada kabar gembira yang dia dapatkan. Saya amini apa yang Pak Samuel katakan pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami hal-hal yang sulit. Mungkin ada
sesuatu yang tertunda, ada perlambatan, ada kekhawatiran, ada ketakutan. Karena situasi ini bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Tapi satu yang kita harus tahu, bahwa Tuhan itu memegang kendali. Satu yang harus kita tahu, bahwa Tuhan itu baik. Dia yang memelihara kita. Dia yang memegang kendali hidup kita. Kalau kita tetap percaya, tetap beriman, selalu ada kabar gembira yang akan kita terima dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu, dimanapun engkau berada saat ini. Saya mau tantang imanmu. Apapun yang menjadi pergumulanmu, itu tidak permanen. Itu hanya ada di dalam satu musim. Yang permanen adalah bahwa Tuhan itu baik. Yang permanen bahwa kasih setianya itu untuk selama-lamanya. Kesetiaannya itu turun-temurun. Bukan hanya untuk kita, untuk anak dan cucu kita. Itulah Tuhan kita. Tundukkan kepala, tenangkan hatimu. Apapun yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini, ada sepasang mata yang selalu melihat engkau dan saya. Pribadinya adalah Yesus, dan Dia adalah Gembala yang baik, Tuhan yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Dia memang memegang kendali hidup kita. Asal kita tetap percaya. Jangan kecewa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap firman yang sudah disampaikan, Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu. Mereka yang sakit Tuhan jamah, alirkan kuasa kesembuhan-Mu. Ketika mereka mendengar firman-Mu, oleh bilur-bilur Yesus mereka sudah disembuhkan. Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan kami. Kami percaya ketika kami memegang firman Tuhan, maka Tuhan yang pelihara hidup kami. Kesetiaan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Itu yang kami pegang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.